Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan Ramadan yang dirahmati Allah, sedekah dengan ikhlas adalah wujud ketulusan hati yang memahami hakikat kepemilikan, bahwa harta hanyalah titipan yang mesti dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 274, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji mereka yang bersedekah di siang dan malam hari, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, dengan janji pahala yang melimpah tanpa batas. Ayat ini menunjukkan bahwa sedekah tidak dibatasi oleh waktu atau cara, selama dilakukan dengan niat yang tulus. Ia akan menjadi amal yang tidak hanya meringankan beban sesama, tetapi juga melatih diri untuk melepaskan kecintaan pada dunia. Dengan ikhlas, sedekah menjadi bukti keimanan, menghapus rasa takut akan kekurangan, dan membuka pintu keberkahan yang tiada putusnya di dunia maupun di akhirat kelak. Nah pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas tema yang sangat penting terkait sedekah. Tentunya di bulan Ramadan yang mulia ini, salah satu ibadah yang mendapat ganjaran pahala berlipat ganda adalah bersedekah dengan hati yang ikhlas. Dan seperti biasa, saya tidak sendirian, telah hadir bersama saya di studio ada gurunda dan juga ayahanda kita semua. Kita sambut Kiai Haji Haris Sakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat, alhamdulillah, Mamila. Lancar puasanya ya? Lancar. Ini meskipun usia tidak lagi muda, tapi Iya. kalau udah ngomongin energi, Masya Allah, Ayah nih Subhanallah. sarangi. Sering Masya hitung, Allah. sering hitung duit. Makanya seger banget ya kalau Iya. mata jadi seger walaupun pagi-pagi ya, Pak Kiai, Iya, ya. Masya betul. Allah. Puasanya Mudah-mudahan tambah kuat. karena ngitung duit lagi. Pak Kiai, terima kasih sudah hadir. Kita juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga ingin berpartisipasi maupun bertanya, jangan ragu untuk mengirimkan pertanyaan dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Nah, Pak Kiai, kita bicara soal salah satu amalan yang luar biasa. Balasannya ketika mungkin kita bisa merutinkan kita lakukan di bulan suci Ramadan adalah soal bersedekah. Nah, kenapa sih Pak Kiai kemudian, iya sih kita paham, mungkin kita juga sudah dulu juga kita juga sudah ngaji ya soal sedekah, kemuliaannya juga luar biasa, tapi ditambah dengan Ramadan, kenapa kita justru harus lebih gencar lagi? Sebenarnya ini gaspol lagi kalau bersedekah di bulan Ramadan. Tafadhol. Apa yang Allah janjikan Pak Kiai? Tafadhol. Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du, Mbak Mira dan para pemirsa. Ada ayat yang menjelaskan tentang ayat tentang sedekah ini di dalam Al-Baqarah ayat 274 ya. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan nahar sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan ya hartanya mereka itu bil-laili wan nahar, di waktu malam dan di waktu siang. Sirran wa alaniyat, ya, dengan dalam keadaan tersembunyi maupun dalam keadaan terbuka. Ya, Allah memuji ini menurut Ibnu Abbas. Ini salah satu pujian dari Allah karena ternyata sahabat Nabi itu Ali bin Abi Thalib ini punya tradisi yang seperti ini. Beliau itu punya 4 dirham. Maka dari 4 dirham itu pertama disodakohkannya di siang hari. 1 dirham disodakohkannya di tengah malam. 1 dirham lagi disodakohkan dalam keadaan orang tidak ada yang mengetahui. Dan 1 dirham itu disodakohkan pada keadaan orang sedang banyak. Nah, falahum ajurhum inda rabbihim. Mereka mendapatkan pahala di sisi mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. 2 tuh. Balasannya tadi. La khaufun alaihim, mereka itu tidak akan merasakan takut. Jadi semakin harta semakin banyak dikeluarkan, tidak akan semakin takut. Wala yahzanun, tidak ada duka, tidak ada kekhawatiran. Nah, kebanyakan orang yang pelit itu sebabnya ini. Karena ada takut, karena ada kekhawatiran gitu loh. Nah, bagaimana supaya menghilangkan takut, menghilangkan kekhawatiran, supaya pelit tidak terjadi,
Maka melakukannya dengan 4 cara itu tadi. Sodako, siang sodako, malam sodako, dalam keadaan kumpul sendiri kita sodako, masukkan kotak di amal itu nggak ada yang tahu, ya. Atau kita transfer ke Palestina itu sekarang banyak, ya. Sambil tidur lampu gelap pun kita bisa transfer. Tetapi ketika ada anak-anak yatim, orang-orang yang mau berbuka secara terbuka itu. Nah, kalau dilihat dari runtut cara bersodakoh ini, inilah yang bisa menghilangkan sifat pelit itu, ini caranya. Jadi jangan sekali-sekali, tapi dibuatnya jangan gini, 4 dirham langsung dikasihkan, jangan. Jadi 4 fase ini diikutin dan itu ternyata ada rahasianya. Jadi membanyakkan saksi, ya, tangan, tanah, lingkungan, semua itu membanyakkan saksi. Kemudian ingatan kita juga semakin banyak, maka itu memberikan pengaruh juga terhadap, ya, bagaimana selera kita untuk bersedekah di waktu-waktu yang lain. Jadi, apalagi kalau di bulan Ramadan, gitu. Ya kan, lebih dahsyat lagi impactnya ya Pak Kiai. Jadi ini adalah apa ya, implementasi, saya melihatnya memang ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini memang cerdas luar biasa ya. Bagaimana kemudian menafsirkan ayat Quran itu dengan sangat indah begitu. Siang iya, malam iya, dalam keadaan terang-terangan, dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Ini seperti orang yang ya cerdas, yang nggak mau kehilangan momentum. Kalau bisa saya lakukan di keempatnya, kenapa tidak? Kenapa gitu ya, bisa? Kan ada orang kasih aja sekaligus. Ya udah, daripada repot, ntar malam iya, pagi iya, ini gitu. Makanya dikatakan itu khairul umur adwamuha wa in qalla. Sebagus-bagus sesuatu nilainya di sisi Tuhan itu orang yang melakukan terus-menerus walaupun sedikit. 4 dinar langsung dikasihkan sama nilainya? Enggak sama. Karena kalau 4 dinar langsung diberikan, yang sama itu pahalanya sama. Tapi melahirkan pembelajaran pada dirinya enggak ada. Ya, jadi 4 kali ngeluarkan. Dan kalau buat saya pribadi, ini bisa jadi salah satu cara untuk kadang tuh kita nggak tahu ya Pak Kiai, amalan mana yang diterima sama Allah gitu. Mungkin pada saat kita terang-terangan itu ada rasa ria dalam hati yang kemudian bisa menggugurkan pahalanya. Tapi ketika misalnya kita lakukan dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau dalam keadaan malam hari yang orang nggak tahu, justru lebih ikhlas. Ini sebenarnya bisa jadi cara ya untuk kita bisa lakukan untuk menjaga hati sebenarnya. Ya, jadi kalau Al-Quran membuatkan model, itu maknanya sudah teruji bahwa itu kalau dipraktekkan akan menghasilkan. Iya. Jangan diberikan langsung, tapi berikan dengan bertahap, karena caranya jadi 4 kali melakukan. 4 dinar sekali kasih, itu namanya 1 kali melakukan. Tapi kalau 4 kali melakukan, itu berbeda. Itu bentuk kecerdasan dan itu bagian dari beliau jeli melihat potensi amal soleh itu kan luar biasa. Aduh, menarik sekali. Ya Allah, memangnya kalau orang-orang soleh tuh gitu membuat luar biasa, Masya Allah. Pak Kiai, kita harus jeda dulu. Kita nanti akan kembali saat lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan. Pemirsa, seperti biasa di segmen kedua ini, Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Nah Pak Kiai, pertanyaan yang sudah kita dapatkan hari ini adalah dari Mbak Ayu Andina ya, yang berasal dari Cirebon. Mari bersama-sama kita simak pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Andina, saya dari Dusun Marageni, Desa Bojong Kulon, Kabupaten Cirebon. Saya penonton setia program Gapai Kemuliaan Tafsir Al-Quran tematik CNN TV.
Saya ingin bertanya kepada Pak Kiai Haji Arisaka tentang tema sedekah ikhlas pahala tanpa batas. Apa yang dimaksud dengan kriteria ikhlas? Bukankah ikhlas itu datangnya dari hati? Lalu, jika sedekah ikhlas pahala tanpa batas, sementara sholat berjamaah pahalanya hanya 27 derajat. Mohon pencerahannya. Terima kasih atas jawabannya Pak Kiai Haji Arisaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda Ayu Andina di Cirebon ya atas pertanyaannya Pak Kiai. Jadi sebenarnya dimensi atau hakikat ikhlas itu seperti apa? Artinya tuh apa sih? Dan kemudian bukankah ikhlas itu memang datangnya dari hati ya? Terus pertanyaan yang kedua, yang ini juga mungkin butuh penjelasan lebih detail adalah kalau kemudian kita bersedekah dengan ikhlas pahalanya tanpa batas, bagaimana dengan sholat berjamaah? Kok seolah-olah kayaknya timpang banget kalau sholat berjamaah tuh pahalanya 27 derajat saja. Bagaimana kemudian memberikan penjelasan ini? Iya, ini pertanyaannya jeli. Jeli. Ya. Pertanyaannya jeli. Dan penting Wong sepertinya. Cirebon. Wong Cirebon. Empal gentong. Lagi puasa ya Pak Kiai. Jadi ngomongin makanan. Nggak apa-apa nanti waktu buka. Jadi empal gentong. Yang benar itu ikhlas adanya di hati. Bukan lahirnya dari hati. Ya. Adanya ya. Ikhlas itu adanya di hati. Sehingga ikhlas dan tidak ikhlas itu tidak terdeteksi oleh orang lain. Itu yang benar. Ketika ditanya apa hakikatnya ikhlas, Nabi nggak bisa jawab. Jadi Nabi pernah ditanya sama orang, ya Rasulullah, ma huwal ikhlas? Wahai Rasul, apakah ikhlas itu? Rasul diam. Fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta sa'ala Jibril. Nabi nggak bisa jawab, diam, dan beliau bertanya, nanya sama Jibril. Wasakata Jibril hatta sa'ala Israfil. Jibril nggak bisa jawab, nanya Israfil. Israfil juga tidak bisa jawab, bertanya sama Allah, kemudian diberikan jawaban. Al-ikhlas sirrun min asrari yu'ti ala qalbi may yasha. Ya, ikhlas itu adalah rahasia di antara rahasia-rahasia denganku. Jadi kalau Mbak Mila bersodakoh dan merahasiakan Mbak Mila dengan Tuhan, itu namanya ikhlas tuh. Nah, kalimat berikutnya ini yang mesti kita ambil. Yu'ti ala qalbi may yasha. Aku berikan kemampuan ikhlas itu kepada orang yang aku kehendaki. Nah, ini maknanya bukan maknanya letterless bahwa orang tidak melakukan apa-apa, kalau Allah mau kasih langsung bisa. Bukan begitu. Ini maknanya dua dimensinya. Pertama, dia berdoa untuk jadi orang yang ikhlas. Allahumma ja'alni mukhlisa. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang ikhlas. Yang kedua, dia berusaha untuk jadi orang yang ikhlas. Dua yang mesti dia lakukan. Karena manusia, jangankan berlaku ikhlas, beramalnya aja nggak mampu. Kita nih sholat nggak mampu. Menggerakkan tangan kelingking saja nggak mampu. Illa bikuwatillah. Kecuali Allah memberikan kekuatan kepada kita. Nah begitu juga ketika ikhlas. Jadi Ayu ya. Setiap hari kita minta keikhlasan itu. Kemudian kita berusaha untuk jadi orang ikhlas itu. Maka pada akhirnya permintaan terus yang mengetuk-ngetuk pintu Tuhan itu, maka pada akhirnya akan dibuka pintu itu sehingga kita bisa jadi orang yang ikhlas. Okay. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, 27 derajat bagi orang yang sholat berjamaah itu adalah kualitas bila dibandingkan dengan sholat sendiri. Jadi orang yang sendiri dengan orang yang sholat berjamaah, perbedaannya itu 27 derajat. Kalau 1 derajat itu 500 tahun bedanya, jadi berapa jauhnya orang yang sholat sendiri dengan jamaah. Belum mencerminkan kualitas dari sholat itu sendiri. Paham. Artinya di dalam satu masjid, sholat Jumat ada 300 orang. Masjidnya sama, imamnya sama, bacaannya sama, jumlah rakaatnya sama.
Taraweh kan gitu juga. Kita taraweh, imamnya sama, bacaannya sama, perlakuannya sama, jumlah rakaatnya sama. Tapi pahalanya tidak sama. Tidak sama setiap orang itu. Beda-beda, ya, Nah, tergantung. kualitas dari ibadah itu sangat ditentukan oleh kapasitas keilmuan, Ya. kekhusyuan, ya, dan lain sebagainya. Jadi benar. Oleh karena itu kalau mau sholat jangan langsung sholat. Nah, dalam sholat ini menarik Mamira. Jadi Nabi itu kalau mau sholat beliau tidak langsung menghadap kiblat. Beliau menghadap jamaah. Beliau lihat kiri kanan. Sawwu wa'tadilu sawwu. Rapat. Ya. Fa'inna taswiyatas sufuf min tamamis sholat. Bahwa sesungguhnya rapatnya sholat itu kesempurnaan sholat. Udah selesai, kemudian beliau menghadap kiblat. Waktu beliau mau takbiratul ihram, ada yang jamaah itu ada yang bilang gini. Allah ma'atini afdola ma tu'ti ibadakas salihin. Salat terjadi. Selesai salat, Nabi belum zikir tadi. Tadi yang berdoa seperti itu tadi siapa ya, kata Nabi. Ya, saya ya Rasul. Nabi memuji dia. Kenapa kau berdoa seperti itu? Allah ma'atini, ya Allah berikanlah kepadaku afdola ma tu'ti, seutama-utama yang kau pernah berikan, ya, ibadah kasolihin terhadap hambamu yang soleh. Nah, mana tuh yang diberikan kepada ibadah orang yang soleh? Itu maknanya orang yang ikhlas. Jadi sebelum dia sholat dia minta dulu. Nah kita kan kadang-kadang kalau sudah mau sholat langsung aja Allahu Akbar. Itu yang kurang tepat. Coba kita ulang. Sebelum kita sholat itu kita minta dulu. Kalau umpamanya nggak panjang itu redaksinya kepanjangan. Allah maja'alni mukhlisa. Ya Allah jadikan saya orang yang ikhlas. Wah susah pakai bahasa Arab. Ya Allah ikhlaskan amal ibadahku ini. Baru dia takbiratul ihram. Maka dengan emang kata Tuhan ini, emang dia minta terus orang ini. Iya dikasih lah gitu ya. Dikasih. Itu kan sama juga mengetuk pintu terus gitu. Lah, dikasih gitu. Jadi begitu kualitas ikhlas. Tapi dahsyat ya. Catatan saya Pak Kiai. Jadi ikhlas itu adalah rahasia antara hamba dengan Allah. Iya. Dan yang kedua adalah Allah itu memberikan ikhlas itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi ya caranya dengan kita minta tadi ya. Minta dan ikhtiar. Dan ikhtiar. Jadi ikhlas itu tidak bisa datang secara instan. Enggak bisa. Makanya sumbernya bukan di hati. Itu tadi koreksi. Lahirnya dari sebuah permohonan yang diterima. Iya ya betul ya. Jadi kemampuan sebenarnya tanpa sadari misalnya kita ikhlas itu ya sebenarnya dari akumulasi apa yang sudah kita lakukan dan Allah itu ridho gitu ya Pak Kiai. Aku ridho karena engkau ikhlas ya bahasanya. Dan cirinya setelah dia melakukan apa saja yang dia lakukan, dia lupa. Jadi tapi kalau Anda masih ingat-ingat, nah itu bisa jadi. Makanya jangan diposting. Kalau diposting dia ingat terus. Manusia masa kini, Pak Kiai. Itu ya. Jadi kalau jangan di rumah. Dia lupa cirinya kali ini. Masya Allah, ini menarik ya. Bicara soal ikhlas aja tuh nggak selesai-selesai. Kita nanti bahas lagi ya Pak Kiai di segmen berikutnya. Kita jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan segera kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih yang masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan. Pak Kiai, kita lanjutkan bahasan kita soal sedekah ikhlas pahala tanpa batas. Pak Kiai, jadi kalau mungkin ada yang bertanya mana yang lebih afdol? Kita bersedekah secara terang-terangan atau kita justru bersedekah secara sembunyi-sembunyi? Jawabannya seperti apa Pak Kiai? Ya kondisional, artinya pada hal tertentu kita memang bagus untuk melakukannya itu
terbuka. Saya sendiri mempraktekannya itu. Mm-mm. Kalau ada istri saya dan ada anak saya, maka saya sodakohnya lebih baik terbuka. Karena dalam pelaksanaan saya bersodakoh itu, saya berharap supaya istri saya tahu bahwa tangan nggak boleh menggenggam. Dan sekaligus saya mengajarkan kepada anak saya begini loh. Sehingga suatu saat ketika dia sudah besar, dia berumah tangga, saya lihat dia seperti itu, maka syukurnya dia mengucapkan satu kali, saya bisa 2 kali, 3 kali. Karena dia mengikuti yang semacam itu. Jadi ada konteks tarbiyah mengajarkan gitu ya Pak Kiai? Iya, pada hal tertentu. Yang kedua, itu yang dimaksud itu kalau memang ulama-ulama tafsir itu mengatakan itu begini. Di dalam ayat yang lain, la tubdilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian itu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Nah, itu sebenarnya jadi sedekah itu bukan dinilai cuma transfer nilai, tetapi bagaimana kita memperlakukan orang yang menerima itu juga menjadi sebuah penilaian. Ada orang yang ketika melakukannya itu menyakitkan, sebenarnya dia mengatakan lebih baik kau nggak ngasih aku dah. Nah, itu jadi betapa pentingnya itu. Tetapi kalau dia bisa lebih tersembunyi, jadi memang yang digambarkan Nabi, hatta la ya'lamu shimaluhu mayunfiku hatta la ya'lamu yaminu mayunfiku shimaluh, sehingga tangan kanan tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kiri, atau sebaliknya tangan kiri tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Itu maknanya sembunyi. Iya, betul. Itu maknanya sembunyi-sembunyi. Nah, tetapi kalau kita sembunyi-sembunyi, umpamanya di masyarakat akan mengatakan kita itu pelit, kita tidak membayar zakat, kita ini orang yang tidak ada kepedulian, pada saat itu dia bersedekah terang-terangan itu perlu. Jadi betul, situasional. Ya. Bahasanya kan begitu biasanya. Berarti memang kita yang menakar sendiri ya Pak Kiai. Iya, Kira-kira yang perlu penting atau hati kita. yang penting hati kita. Dan tadi belajar konsep ikhlas di awal tadi, minta setiap amal soleh yang kita lakukan Allah berikan. Minta ikhlas sebelum melakukan. Bahkan kalau di kompleks ya, di klaster yang memang kita tahu situ orang kaya semua. Ketika dia menyatakannya dengan terbuka, memberikan secara terbuka, sebenarnya emang tujuan dia berdakwah. Dia tujuannya berdakwah supaya yang lainnya melihat. Itu dia dapat pahala 2. Di samping pahala keikhlasan, tapi dia nilai berdakwah. Jadi sangat kondisional. Sangat kondisional, sangat tergantung dengan bagaimana kondisi. Dan udahlah, kalau rasa-rasanya kita tuh juga nggak usah julid menilai orang lain. Ini ikhlas nggak ya? Nggak boleh. Ini ikhlas nggak ya? Capek banget ya kayaknya ya. Itu kan Iya, udah hak prerogatifnya Allah ya Pak Kiai untuk menakar seseorang ini ikhlas atau tidak. Nah, tapi kadang-kadang kan mungkin kita sering melihat ya Pak Kiai, fenomena apalagi di era digital seperti saat ini, semua tuh serba di dokumentasi. Ada orang yang mungkin memberikan sedekah juga didokumentasi. Tapi kadang-kadang yang juga agak-agak memprihatinkan adalah kerap kali fenomena kita memberikan sedekah secara yang kemudian diupload di media sosial itu kerap mempermalukan si penerima sedekah gitu. Jadi malah justru seolah-olah kita merendahkan nih yang kita beri sedekah gitu. Nah ini kan juga sebenarnya juga nggak pas juga dengan esensi sedekah kan Pak Kiai gitu. Ya, jadi memang nih para pemirsa kita harus bijak nih, nilainya harus sportif, harus paripurna. Kalau kita mengumpulkan orang kemudian berdiri, apalagi panggil ya televisi supaya di-shoot ya. Pertama kita memamerkan kemiskinan. Yang kedua, sebenarnya kita sedang mempermalukan anak-anak yang pakaiannya jelek, yang sendalnya jelek, kemudian ditelevisikan. Dia sebenarnya kalau tidak ada uangnya, dia nggak mau datang ke situ. Nah, yang ketiga, sebenarnya yang diajarkan oleh Nabi itu bukan dipanggil, tapi mendatangi. Jadi terhadap orang miskin itu Nabi mendatangi, bukan mendatangkan. Sulit kita untuk menjaganya. Apalagi kalau sampai ya
sepacam itu ya, sepertinya memang benar-benar diekspos habis-habisan gitu. Tapi ada baiknya pada saat dimana dia orang kaya yang dicurigai dia tidak beramal. Maka dia yang dia lakukan itu adalah cara dia untuk membersihkan supaya orang tidak suuzon sama dia. Kalau gitu yang benar yang mana? Yang benar masing-masing kita menjaga agar husnuzon kepada orang lain. Jadi, ini maksudnya dia mungkin menghindar gitu. Cara kita mensikapi ini jadi harus bijak juga karena kita melihatnya juga bisa terpengaruh juga. Nah Pak Kiai, kalau kemudian ada orang yang misalnya, ya saya beberapa kali sepertinya melihat di konten media sosial, ada yang mau dikasih uang tapi menolak sebenarnya. Enggak, saya mampu kok, saya mampu. Itu tuh sebenarnya juga nggak apa-apa juga ya Pak Kiai. Hak dari si penerima sedekah sebenarnya untuk menerima atau menolak nggak sih Pak Kiai? Nah, tapi itu kurang etis. Dalam hadis sahih diriwayatkan itu bahwa Nabi memberikan memberikan hadiah, memberikan bagian kepada Umar ibnul Khattab. Maka beliau mengatakan, ya berikanlah orang yang lebih bermanfaat ketimbang aku. Dia ingin mengatakan, saya cukup, berikanlah kepada orang yang bila diberikan dia lebih bermanfaat itu. Maka Nabi menegur kepada Sayyidina Umar. Ya Umar, kalau kau tidak meminta dan kau tidak menengadahkan tanganmu, dan bila itu kau diberi maka kau terima. Lalu kau sedekahkan kepada orang lain. Tapi jangan menolak ketika orang memberi. Gak boleh. Jadi ini penting nih ya para pemirsa. Jadi kalau kita merasa kita di lingkungan, di masyarakat, jangan kita menolak panitia, orang memberikan bagian. Terima saja. Kalau kita memang sudah memperhitungkan cukup atau ada orang yang lebih layak untuk menerimanya, maka kita yang menyampaikannya. Jangan menolak. Itu betapa indahnya ya adab ya Pak Kiai. Iya. Jadi kita tidak kemudian menyakiti atau Orang menyinggung memberi. orang yang memberi ya. Padahal mungkin sebenarnya kita mampu ya, tapi itulah bagaimana caranya untuk. Tapi kita boleh ya, artinya tadi misalnya kita mampu, kita memberikan hasil pemberian orang lain itu juga nggak apa-apa. Boleh, jadi pahalanya ya. dua. Pahala oke. menerima, kan kita menerima itu kan memberikan dia pahala. Betul. Tetapi kita juga memberikan kepada orang dari lantaran kita punya. Itu dua kali terjadi perintah yang semacam itu. Pertama kepada sahabat Umar ibnul Khattab, yang kedua kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ketika diberikan sesuatu beliau bilang nggak mau gitu. Karena menurut dia masih ada orang yang lebih butuhkan gitu. Kata Nabi, jangan. Kalau kau tidak meminta, kau tidak menengadahkan, kau diberi, kau terima saja. Nanti setelah itu kau berikan kepada orang yang menurutmu lebih membutuhkan. Dua. Indah sekali ya. Masya Allah sih, luar biasa. Itu bisa kita praktekkan ya dalam keseharian, itu kan karena relate sekali ya Pak Kiai, bisa terjadi di kita. Nah ini juga yang menarik tadi Pak Kiai sampaikan, yang bisa membatalkan pahala sedekah adalah ketika kita kemudian mengungkit-ungkitnya dan kita menyakiti kepada yang kita berikan sedekah. Itu tuh berarti harus hati-hati dong Pak Kiai. Maksudnya kadang-kadang kan kita pada saat sudah memberikan, di saat momen kita memberikan sedekah kepada orang, kan ikhlas nih misalnya, insya Allah ikhlas nih, oke gitu. Tapi pada akhirnya ada satu momen si orang itu mungkin membuat kita jengkel. Aku kan dulu udah pernah ngasih kamu bla 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 gitu. Itu bisa membatalkan pahala sedekah yang sebelumnya. Batal. Bahkan ada orang yang ketika mendengarkan penjelasan semacam itu, dia tidak pernah lagi mengundang ke rumahnya. Kenapa? Dia khawatir waktu dia berdirikan orang kemudian dipoto, waktu dia diposting, bahwa sebenarnya anak itu nggak suka dipajang itu dengan pakaian yang jelek gitu, dan itu termasuk menyakitkan. Dia takut pahalanya itu dibatalkan, maka mulai saat itu, mulai tahun itu dia tidak pernah lagi mengundang, tetapi dia yang datang ke rumahnya itu baru hebat. Jadi hati-hati ya. Aduh, menyakiti hati orang lain tuh, saya tuh jadi belajar gitu karena ngaji ini ya Pak Kiai. Jadi
hati-hati betul kalau kita kemudian berinteraksi dengan orang lain, karena menyakiti orang lain itu dampaknya tuh bisa luar biasa loh gitu. Maksudnya mungkin orang bisa mendoakan buruk ke kita, mungkin hal buruk bisa menimpa kita karena mungkin kita sengaja atau tidak sengaja menyakiti hati orang lain ya Pak Kiai. Itu hati-hati. Karena dalam ayat yang lain Allah berfirman itu qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin adza yatba'uha adza. Perkataan yang baik berarti kan kita nggak memberi. Nggak memberi kita. Wa maghfiratun, dan kita memaafkan, mentoleransi situasi kondisi tertentu, khairun min sodakotin, jauh lebih bagus daripada orang yang bersodakoh yatba'uha adza, tapi diiringi dengan menyakitkan. Nah Mbak Mila nih, kalau miskin mamanya, nauzubillah jalik, contoh saja, dikasih diantarkan ke rumah dengan dipajang dulu, dipoto dulu, bagaimana perasaan Mbak Mila? Ya, kira-kira menyakitkan nggak itu? Menyakitkan Pak Kiai. Wah, jadi dipamer-pamerin, kenapa? Karena saya miskin gitu misalnya Pak Kiai. Ada begitunya sih. Sebaiknya jadi hati-hati. jangan. Ya, betul. Itu bagian kecuali memang dia dicurigai nanti tidak bayar zakat, pelit, tidak peduli sosial. Itu ada kepentingan tertentu, tapi tidak melulu. Tidak melulu, jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Menarik karena sekali. Nabi datang. Mendatangi, itu yang lebih afdal. Menarik sekali Pak Kiai, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan sambung. Pemirsa, Gapai Kemuliaan Ramadan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan. Kita lanjutkan pembahasan kita terkait sedekah dengan ikhlas untuk mendapatkan pahala tanpa batas. Pak Kiai, kadang-kadang kan ada orang berpikir ini, lah enak orang yang punya uang misalnya. Karena ya bisa sedekah kapan aja dia mau dong. Lah kita kalau misalnya orang yang nggak mampu, kita dapat pahala sedekahnya dari mana gitu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa memberikan penjelasan bahwa orang yang mungkin pandangan orang nggak mampu dalam segi materi pun kita masih bisa loh mendapatkan pahala sedekah yang tanpa batas. Silakan Pak Kiai. Ya, ini menarik nih perkataan Mbak Mila, ini menarik. Dan ini adalah pertanyaan sahabat-sahabat Nabi yang miskin. Ya, sahabat-sahabat Nabi yang Masya Allah, miskin, itu kan penting, iya. dia lihat kok orang-orang kaya itu nyumbang buat luar biasa perjuangan Islam, sekian dinar, sekian ratus dinar. Nah, ada orang-orang ashabus suffah, ya, digambarkan itu, mereka bilang sama Rasul, sepertinya beliau, orang-orang itu merasa tidak bisa menyaingi orang kaya. Mereka mengatakan berbahagialah ahlud dusur, ya. Orang-orang dusur itu orang kathirul mal, orang yang banyak hartanya. Ya, nahnu nusalli wahum yusallun. Kami sholat, mereka sholat. Ya, nahnu nasum, ya, wahum yasumun. Kita berpuasa, dia berpuasa. Tetapi ketika dia bersodakoh, kita tidak bisa bersodakoh. Ya, bagaimana mungkin kita bisa bersaing dengan mereka itu? Kemudian Rasul pada saat itu bertanya kepada sahabat itu, apakah mereka dengan sodakohnya bisa menumpuk pahala itu sampai 7 lapis langit? Tidak ya Rasul. Padahal kau bisa. Ya, padahal kau bisa melakukannya. Dan mereka juga bisa melakukannya. Jadi al-kalimatu thayyibah, ya, kasajaratin. Kalimat-kalimat yang baik itu dia seperti pohon. Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Akarnya menghujam di bumi, tetapi ya ujung pucuk dan cabangnya itu sampai ke 7 lapis langit. Nah, orang-orang kaya yang mereka memberikan kebaikannya itu
dia tidak bisa menumpuk hartanya sampai 7 lapis langit, nggak bisa. Tapi kamu bisa melakukan at-tasbih sedekah, wat tahlil sedekah, wal qiraatu sedekah. Itu semua akan bernilai sedekah dan kamu bisa lebih banyak dari mereka. Kecuali mereka mengikuti apa yang kau lakukan, kata dia. Kita juga harus jeli gitu loh maksudnya. Peluang-peluangnya Iya. betul-betul. Jadi siapa bilang orang kaya lebih enak dong gitu? Enggak. Enggak. Justru kita bisa lebih banyak Kita. peluang. Karena dia sudah sibuk, dia sibuk dengan mencari. Ya, kemudian ketika dia memberi, jangan-jangan dia sudah terpuaskan dengan dia mengeluarkan harta itu. Sehingga Sementara lupa. dia lupa Tasbih. menambah dengan yang Kalimat lain thayyibah. itu tadi. Masya Allah ya. Jadi masih peluang untuk mendapatkan pahala sedekah yang tanpa batas itu siapapun ya, itu masih punya peluang Pak Kiai. Bahkan Iya. mereka yang mungkin secara apa ya, dalam pandangan manusia tidak memiliki harta sekalipun masih mendapatkan kemuliaan untuk bisa mendapatkan pahala sedekah yang luar biasa ya. Ya, ini para pemirsa, ini di Ramadan kita tambahkan ini nih, ilmu ini ya. Oleh karena itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu. Apakah orang membaca Al-Fatihah, membaca Al-Quran itu pahalanya bisa dikirimkan? Kalau sodakoh yang pahalanya dikirimkan itu jelas. Ya, kita bersodakoh buat ibu kita, bapak kita yang sudah meninggal itu jelas. Tapi kalau baca Fatihah, Seperti apa? baca tahlil, baca Al-Quran, apakah bisa? Kalau berdasarkan hadis sahih ini bisa. Karena Nabi yang mengatakan at-tahlil sodakoh. Wat tasbih sodakoh. Paham. Ya kan? Wa qiraatul Quran sodakoh. Nah, ketika itu sebuah sodakoh, maka dia bisa ditransfer. Ini sebuah perspektif ya. Ya, perspektifnya. Ya, sebuah perspektif yang tidak sama dengan pandangan orang. Oleh karena itu, pada kajian kita ini menjadi sebuah tambahan nilai di luar dari materi yang kita bicarakan. Ketika kita sudah punya pendirian, ketika kita mengikuti orang itu jelas ada dalilnya, sudah gigit dengan gigi geraham. Karena semua orang berpendapat itu, berbeda pendapat itu, sepanjang mereka punya ijtihad berdasarkan dalil, maka boleh diikuti. Gitu. Masya Allah. Jadi selain itu kemudian kalimat-kalimat yang baik adalah sedekah. Senyum itu kan juga sedekah. Termasuk senyum. Makanya jadi orang mah jangan cemberut aja ya Pak ya. Lagi cemberut itu hatinya sempit. Ya Allah. Jadi perbanyak. Saya pernah baca ya, salah satu memang orang yang ahli surga itu adalah orang yang ramah, yang suka senyum, itu juga bisa jadi ahli surga ya Pak Kiai ya. Cirinya gitu. Cirinya senyum. gitu, suka senyum. Nah, jadi harus banyak senyum ya Pak Kiai. Iya, tapi juga lihat-lihat juga. Mbak Mila jangan di studio ini senyum ke campers gitu kan Pak Kiai. Tapi itu juga maksudnya ternyata bermuka manis di depan saudara muslim kita itu juga bagian dari sedekah. Kan itu termasuk idkhalus surur. Orang yang melihatnya senang. Gitu. Kan orang ikut susah kalau ngelihat orang jutek. Males kayaknya. Udah susah, males lagi kayak ngapain sih nih orang jutek gitu. Itu betapa pentingnya. Ya. Jadi memang dia orang yang banyak senyum itu kan optimismenya terlihat gitu. Dan misalnya Pak Kiai, saya juga pernah baca salah satu hadis bahwa bahkan menyingkirkan duri di pinggir jalan, di tengah jalan gitu, itu juga bagian dari sedekah Pak Kiai. Betul. Jadi sebenarnya dimensi sedekah itu kan nggak cuma masalah materi Pak Kiai ya. Iya betul. Naik motor nih, naik motor bocor. Pas dia lihat di belakang itu ada paku nancap. Maka sebelum motornya dia perbaiki, dia cari kayu atau batu, maka diketoknya dulu itu. Pakunya itu diketoknya itu dulu supaya orang lain tidak kena. Oh, ya. Dia belum perbaiki motornya, dia sudah mencegah saudaranya supaya tidak kena. Oke, itu juga bagian dari sedekah. Tuh, jadi sebenarnya ada banyak cara untuk kita mendapatkan peluang untuk mendapatkan pahala sedekah. Nah, terakhir Pak Kiai, sebelum kita tutup, sedekah itu kan juga faedahnya luar biasa ya Pak Kiai. Maksudnya boleh Pak Kiai sampaikan lagi, ingatkan ke kami lagi supaya kami itu juga bersemangat dalam bersedekah. Kalau kita merajinkan, merutinkan diri untuk sedekah, apa faedah atau manfaat yang mungkin kita bisa dapatkan?
Ya, tadi berdasarkan ayat yang sudah kita kutip, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang bersodakoh itu kelihatannya nominalnya berkurang, tetapi dia tidak akan merasa takut di dunia maupun takut nanti di akhirat. Ya, dia tidak akan takut, tidak ada niki. Yang kedua, orang yang ikhlas itu dia akan menumpuk pahalanya ya sampai tembus ke 7 lapis langit. Dan sodakoh salah satunya adalah cara untuk berobat. Jadi as-sodakoh tarkul bala. Orang yang bersodakoh di pagi hari dan dia niat supaya terhindar dari musibah, itu ternyata boleh. Jadi as-sodakoh tarkul bala, bisa menghilangkan bala. Ya, makanya sodakoh sebelum matahari terbit itu jauh lebih bagus. Oh, sebelum, makanya sodakoh subuh itu kan biasanya sering kan jadi program rutin gitu kan Pak Kiai, ada banyak yang sebelum terbit matahari itu lebih bagus. Kenapa? Sebenarnya dapur itu mestinya tidak hidup. Dapur itu mestinya tidak berasap. Karena kita datangnya sebelum terbit matahari, maka dapur itu ketika matahari terbit dia juga sudah hidup apinya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi itu tadi ya bahwa sodakoh itu bisa menolak bala. Jadi kita misalnya berniatkan sodakoh sebagai Allah, mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi saya agar terlindungi, agar kemudian dijauhkan dari mara bahaya, itu juga boleh Pak Kiai? Boleh diniatkan. Boleh, memang salah satu fungsinya itu tarkul bala. Jangan pelit ya Pak Kiai ya. Nah ini nanti pembahasan berikutnya insya Allah Pak Kiai, setelah kita berusaha untuk fokus supaya kita bisa melakukan sodakoh yang luar biasa. Nah itu tadi, jangan juga pelit kan. Orang pelit juga ini, kuburnya sempit ya Pak Kiai katanya. Masya Allah. Pak Kiai ini menarik sekali, terima kasih atas waktunya. Waktu kita terbatas, insya Allah nanti kita akan sambung lagi pembahasan kita di episode yang akan datang. Pemirsa, tidak terasa sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan Ramadan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Harisaka undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.